Halo guys, lanjut lagi kita Battle to the Heaven. Sintong dengan dingin menatap Sioyan dan melambaikan tangannya. Segera kabut darah bergetar ketika beberapa sosok kabut darah yang menyerupai Sintong muncul dan segera menyerbu ke arah Sioyan. Pertarungan sengit pun terjadi menyebabkan beberapa ledakan keras terdengar dan kilatan ledakan terlihat di dalam bola darah raksasa. Sioyan, kakak laki-laki, teriak Muying dan Yiwa hampir bersamaan saat melihat Sioyan diserang dalam bola darah. Keduanya segera melesat ke arah Sioyan hendak membantu, namun sebelum keduanya bisa menyerbu ke dalam bola darah, satu sosok tiba-tiba muncul dan menghalangi di depan mereka. Kakak Yanci, gumam Muying dan Yiwa terkejut saat melihat sosok yang muncul di depan mereka. Saat ini mata Yanci yang berwarna darah dengan buas menatap Muying dan Yiwa di depannya. Kekejaman melonjak di mata iblis darah saat melihat itu. Sudah waktunya lelucon ini berakhir, kata iblis darah dengan dingin. Segel di tangannya berubah menyebabkan kabut darah di tubuh Yanci tiba-tiba melonjak. Yanci, bunuh mereka semua untukku, kata Yanci dengan dingin. Dimengerti tuan, kata Yanci dengan suara berat. Saat ini seluruh tubuh Yanci memancarkan aura iblis yang kuat, matanya dipenuhi dengan warna darah yang pekat. Kakak, ada apa denganmu? Teriak Muying dengan cemas. Dia baru saja akan mendekati Yanci ketika Yiwa menarik tangannya. Dia bukan kakakmu lagi. Sepertinya dia juga dirasuki kekuatan iblis darah, kata Yiwa menarik Muying dan mundur beberapa langkah ke belakang. Sesaat kemudian Yanci mengangkat kepalanya dan menatap Yiwa dan Muying dengan kejam. Dia melambaikan tangannya dan ruang nampak bergetar ketika sebuah telapak tangan besar meluncur ke arah Yiwa dan Muying. Melihat serangan yang datang, mata Yiwa sedikit menyusut. Dia bisa merasakan pukulan Yanci yang tidak lebih lemah dari miliknya. Api merah melonjak di tubuhnya saat dia melambaikan tangannya dan sebuah penghalang api merah besar muncul di depannya. Telapak tangan darah besar akhirnya tiba dan menghantam penghalang hingga bergetar. Kekejaman melonjak di mata Yanci saat melihat itu. Dia mengayunkan tangannya dan segera banyak panah darah melesat dan menghantam penghalang hingga suara retakan perlahan muncul dari penghalang. Kakak, apa yang terjadi padamu? Gumam Muying dengan khawatir menatap Yanci di depannya sebelum dengan kejam menebaskan pedangnya dan bilah cahaya dingin segera melesat dan menghantam panah darah hingga membeku. Namun suara retakan perlahan muncul dari es yang membeku dan panah darah kembali menghantam penghalang hingga bergetar. Kilatan dingin melintas di mata Yiwa saat melihat itu. Segel di tangannya berubah dan api merah melonjak keluar dari tubuhnya sebelum berubah menjadi puluhan api lotus iblis yang melesat dan menghantam tangan besar dan panah darah hingga hancur. Apa yang terjadi pada kakakku? Gumam Muying dengan kemarahan melonjak di matanya. Sepertinya dia dikendalikan oleh iblis darah itu, kata Yiwa. Rasa dingin yang pekat melonjak di mata Muying saat melihat itu. Tanpa memperdulikan Yiwa, tubuhnya berkedip dan sekejap menghilang. Saat berikutnya tubuhnya muncul saat melesat ke arah iblis darah dengan pedangnya yang akan menghantam iblis darah. Namun sebelum dia bisa menyerang, Yanci tiba-tiba muncul dan mengayunkan tinjunya ke arah Muying. Kejutan melintas di mata Muying saat melihat itu. Dia dengan cepat memindahkan pedangnya ke depan dan memblokir tinju Yanci. Namun kekuatan tinju Yanci menyebabkan Muying terbang mundur ke bawah. Iblis darah tersenyum dingin saat melihat itu. Segel di tangannya berubah saat dia menunjuk ke arah Muying. Yanci, bunuh wanita itu. Dia memiliki api suci. Bawa api itu untukku, kata iblis darah dengan sinis. Cahaya darah menyala di mata Yanci saat melihat itu. Tubuhnya berkedip dan sekejap muncul tak jauh di depan Muying saat tangannya akan meraih Muying. Namun sebelum tangannya bisa mencapai Muying, cahaya emas tiba-tiba meletus dari bola darah hingga menyebabkan bola darah meledak dan hancur membawa angin liar menyapu sekitarnya. Di saat yang sama, Sioyan tiba-tiba muncul di depan Muying dan merangkulnya. Sioyan, seru Muying terkejut, kegembiraan segera melonjak di hatinya. Sementara itu kejutan juga melintas di mata Yanci saat melihat Sioyan tiba-tiba muncul. Tubuhnya tiba-tiba melesat lebih cepat dan tinjunya segera menghantam punggung Sioyan. Namun sebelum tinju itu bisa menghantam punggung Sioyan, cahaya emas menyilaukan yang nampak seperti armor tiba-tiba muncul dan memblokir tinju Yanci hingga menyebabkan tubuh Yanci mundur beberapa langkah ke belakang.
Itu sebenarnya armor abadi emas, seru iblis darah terkejut saat melihat baju armor yang menutupi punggung Xiaoyan. Sesaat kemudian Xiaoyan mendarat di tanah. Apa kamu baik-baik saja? Kata Xiaoyan perlahan melepaskan tangannya. Aku tidak apa-apa, kata Mu Ying menggelengkan kepalanya. Apa yang terjadi? Tanya Xiaoyan mengalihkan matanya ke arah Yanqi dan sedikit mengernyit. Kakak laki-laki, apa kamu berhasil membunuh Sintong? Kata Yiwa melintas dan muncul di samping. Yiwa, apa sebenarnya yang terjadi? Tanya Xiaoyan perlahan mengangguk. Panatua Yanqi telah dikendalikan iblis itu, kata Yiwa. Dikendalikan. Perubahan api suci yang menjadi manusia juga bisa dikendalikan oleh alien. Mu Ying, bagaimana ini bisa terjadi? Bukankah api suci selalu menjadi musuh alien? Tanya Xiaoyan mengerutkan keningnya. Dia jelas tahu pentingnya masalah ini. Aku juga tidak tahu. Aku tidak menyangka bahkan kakakku masih akan dikendalikan oleh alien. Itu seharusnya ulah iblis itu, kata Mu Ying dengan kejam menatap iblis darah. Xiaoyan, aku mohon padamu untuk menyelamatkan kakakku, kata Mu Ying dengan lemah. Ya, aku akan mencoba terbaik, kata Xiaoyan sedikit mengenyit sebelum mengalihkan matanya ke api iblis yang berdiri diam puluhan meter dari iblis darah. Senior api iblis, apakah senior memiliki cara untuk menyelamatkan Yanqi? Kata Xiaoyan menangkupkan tangannya. Masalah ini sedikit merepotkan, api suci orang ini sedang ditekan, itu benar-benar datang saat kritis hidup dan mati, bila bahaya jatuh mungkin ada tembakan kehidupan, kata api iblis. Senior, jika bekerja sama, bisakah kita menjatuhkannya atau menekannya untuk sementara waktu? Kata Xiaoyan mengerutkan keningnya. Aku melihatnya ini sulit, meskipun iblis darah hanya memiliki setengah dari kekuatannya, namun kekuatan ini cukup untuk menahanku. Selain itu kekuatan Yanqi ini juga kuat karena itu adalah api suci, saya juga kurang yakin mengapa dia berada di bawah kendali iblis darah. Jika ingin menekannya, saya khawatir itu akan sulit. Selain itu saya merasa kekuatan api suci orang sedikit aneh, itu tidak lebih lemah dari milikku, kata api iblis. Ini akan merepotkan, pikir Xiaoyan mengerutkan keningnya saat mendengar itu. Satu suara tiba-tiba muncul di benaknya, ada kesulitan, tentu ada cara. Batu Yin Yang, seru Xiaoyan terkejut. Aku tidak menyangka iblis darah ini begitu pintar, sehingga dia benar-benar bisa menemukan cara untuk mengendalikan api suci di benua yang luas, kata Batu Yin Yang. Senior Yin Yang, apa kamu tahu caranya? Tanya Xiaoyan. Aku tahu beberapa, apa kamu bisa merasakan api suci yang menyala-nyala di tubuhmu? Api suci yang menyala-nyala, apa itu? Tanya Xiaoyan. Itu adalah api suci yang beresonansi, hanya dengan membuat jiwa api suci beresonansi, itu akan membangunkan kesadarannya, kata Batu Yin Yang. Api suci yang beresonansi, gumam Xiaoyan mengerutkan keningnya sebelum pikiran melintas di benaknya dan matanya menatap Mu Ying dan bertanya, api suci di tubuhmu apakah berasal dari kakakmu? Mu Ying terkejut saat mendengar itu. Saat itu aku berlatih dengan kakakku, sejak itu aku merasakan jejak api suci di tubuhku, kata Mu Ying. Suara Mu Ying baru saja terdengar, dan satu suara dingin terdengar, Yanqi, cepat bunuh mereka untukku. Saat suara iblis darah terdengar, kabut darah melonjak di tubuh Yanqi membawa energi liar menyapu sekitarnya. Yiwa, serahkan Panatua Yan padaku, kamu akan membantu api iblis menghancurkan iblis darah, selama iblis itu hancur, Panatua Yan bisa diselamatkan, kata Xiaoyan. Yiwa mengangguk, tubuhnya berkedip dan sekejap muncul tak jauh di samping api iblis. Kalian hanya semut rendahan berani melawan raja ini, kata iblis darah dengan kekejaman melonjak di matanya, segel di tangannya berubah dan ruang sekitarnya nampak berubah ketika banyak kabut darah merembes keluar dan menyapu segala arah. Dengan munculnya kabut darah yang menyapu ke segala arah, kabut darah juga melonjak di tubuh Yanqi, dia mengayunkan tangannya dan sebuah cakar besar segera meluncur ke arah Xiaoyan. Segel di tangan Xiaoyan berubah dan avatar naga raksasa muncul di belakangnya saat dia mengayunkan tinjunya dan menghantam cakar besar hingga hancur.
Yanqi mendengus dingin, dia mengayunkan tangannya dan banyak panah darah melesat keluar dan meluncur ke arah Xiaoyan, namun sebelum panah darah bisa menghantam, Mu Ying melintas dan muncul di samping Xiaoyan, segera cahaya dingin bilah tajam melesat dan menghantam panah darah hingga membeku. Di saat yang sama naga api muncul dan membuka mulutnya, segera pilar api besar melesat dan menghantam panah yang membeku hingga semuanya hancur. Xiaoyan tiba-tiba mengayunkan tangannya, dan gelombang telapak yang menyilaukan menyapu langsung ke arah Yanqi. Senyum dingin melintas di wajah Yanqi saat melihat itu, dia mengulurkan tangannya dan sebuah tinju darah besar melesat dan menghantam gelombang telapak tangan hingga hancur. Tangan Yanqi menghantam udara kosong dan ruang di sekitar Xiaoyan dan Mu Ying nampak bergetar ketika beberapa tangan darah meluncur saat menyerang dengan cakarnya yang tajam. Pedang muncul di tangan Xiaoyan saat dia mengayunkan pedangnya dan menghantam cakar tajam hingga hancur. Sementara itu Mu Ying menebas dengan pedangnya dan menghancurkan cakar tajam lainnya. Penghancuran cakar tajam ini terus berlanjut beberapa saat sebelum ruang di langit nampak bergetar ketika sebuah cakar raksasa melesat ke arah Xiaoyan. Melihat itu segel di tangan Xiaoyan berubah dan ruang di depannya bergetar ketika sebuah telapak tangan besar melesat dan menghantam cakar raksasa hingga hancur. "Kakak, kamu dulu merawatku, sekarang biarkan aku menolongmu," kata Mu Ying dengan suara bergetar. Api suci merah melonjak di tubuhnya dan menyelubungi pedangnya menyebabkan ruang sekitarnya nampak berfluktuasi. Kekejaman melonjak di mata Yanqi saat melihat itu, segel di tangannya berubah dan ruang sekitarnya nampak bergetar ketika banyak sosok Yanqi muncul sebelum melesat ke arah Mu Ying dengan cakar mereka yang menghantam kepala Mu Ying. Kilatan dingin melonjak di mata Mu Ying saat melihat itu, dengan gerakan cepat hingga bayangan muncul di tubuhnya saat dia menebas pedangnya ke segala arah. Segera beberapa cahaya bilah tajam melesat dan menghantam banyak sosok Yanqi hingga hancur, namun sosok Yanqi yang hancur dengan cepat pulih kembali di depan mata Mu Ying yang tertegun. Sebelum Mu Ying bisa bertindak, beberapa Yanqi sekejap muncul tak jauh di depan Mu Ying dan mengayunkan tangan mereka, segera cakar tajam yang membawa angin kencang meluncur ke arah Mu Ying. Namun sebelum cakar tajam bisa menghantam, Xiaoyan tiba-tiba muncul di depan Mu Ying dan mengulurkan tangannya, segera penghalang api merah muncul dan memblokir semua cakar tajam hingga hancur. Kekejaman melonjak di mata Yanqi saat melihat itu, segel di tangannya berubah dan pasukan Yanqi segera menyerbu ke arah Xiaoyan, segera pilar darah dan cakar tajam melesat ke arah Xiaoyan dan Mu Ying. Kilatan dingin melintas di mata Xiaoyan saat melihat itu, segel di tangannya berubah dan 5 sosok Xiaoyan sekejap muncul dan menyerbu ke arah pasukan Yanqi. "Kakak sadarlah," teriak Mu Ying dengan khawatir. Kilatan dingin melonjak di matanya saat api merah Xinyan melonjak di tubuhnya dan dengan kejam menebas ke arah pasukan Yanqi. Segera bilah tajam cahaya merah melesat dan menghantam pasukan Yanqi hingga hancur, namun pasukan Yanqi yang hancur segera pulih kembali. Melihat itu, segel di tangan Mu Ying berubah ketika api merah Xinyan dengan liar melonjak keluar dari tubuhnya menyebabkan ruang sekitarnya nampak berfluktuasi. Saat berikutnya Mu Ying maju beberapa langkah dan dengan kejam menebas pedangnya ke arah pasukan Yanqi. Segera bilah cahaya tajam raksasa melesat ke arah Yanqi. Di saat yang sama kejutan melonjak di hati Xiaoyan saat merasakan api suci Xinyan di tubuhnya nampak bergetar ketika Mu Ying melepaskan serangan api sucinya yang liar. "Apa ini? Api suci Xinyan di tubuhku sepertinya beresonansi dengan api Mu Ying," pikir Xiaoyan terkejut. Bilah cahaya raksasa akhirnya menghantam pasukan Yanqi hingga menyebabkan ledakan keras dan riak, energi liar menyapu membawa gelombang dahsyat saat menghancurkan pasukan Yanqi lainnya. Melihat pasukan Yanqi yang hancur, Mu Ying dan Xiaoyan baru saja akan menghela napas lega ketika ruang sekitar mereka perlahan bergetar ketika banyak pasukan Yanqi pulih dan muncul kembali. Melihat itu Mu Ying tiba-tiba merasakan pusing dan tubuhnya sedikit goyah. Namun satu tangan dengan cepat membantunya berdiri. "Apa kamu baik-baik saja?" tanya Xiaoyan. "Aku baik-baik saja, hanya saja setelah serangan itu menguras tenagaku, apa yang harus kita lakukan?" kata Mu Ying. Xiaoyan sedikit mengernyit. "Pinjamkan api sucimu padaku," kata Xiaoyan. "Apa? Pinjam api suci? Tidak, ini terlalu berbahaya, kamu telah memiliki api suci, jika tubuhmu tidak bisa menahannya itu akan meledak," kata Mu Ying dengan khawatir. "Jangan khawatir, aku memiliki caraku,"
kata Xiaoyan tersenyum tipis. Mu Ying merenung sejenak sebelum melambaikan tangannya dan api merah Xinyan terbang keluar dari tangannya dan melayang di depan Xiaoyan. Segel di tangan Xiaoyan berubah dan api merah Xinyan perlahan memasuki dahi Xiaoyan menyebabkan tubuh Xiaoyan langsung bergetar ketika api merah melonjak keluar dari tubuhnya. Segel di tangannya berubah saat dia berkata, "Ruang api suci, padatkan untukku," kata Xiaoyan dalam hatinya. Segera api suci Xinyan merembes keluar dari ruang api suci sebelum membungkus api merah Xinyan dan akhirnya bergabung menyebabkan tubuh Xiaoyan bercahaya emas kemerahan. Kejutan melonjak di mata Mu Ying saat melihat. "Apa kamu berhasil?" seru Mu Ying menatap Xiaoyan dengan khawatir. "Iya, ini berhasil, serahkan sisanya padaku," kata Xiaoyan tersenyum tipis. Segel di tangannya berubah dan dua sosok Xiaoyan muncul di samping Mu Ying. "Jaga dia," kata Xiaoyan. Kedua sosok Xiaoyan mengangguk. Setelah mengatakan itu, petir melonjak di tubuh Xiaoyan dan dia sekejap muncul tak jauh di depan Yanqi. Kebuasan melonjak di mata Yanqi saat melihat Xiaoyan muncul, jarinya menunjuk ke arah Xiaoyan. Segera pasukan Yanqi menyerbu ke arah Xiaoyan. Senyum dingin muncul di wajah Xiaoyan saat melihat itu. Segel di tangannya berubah dan ruang di depannya nampak berfluktuasi ketika dua naga api raksasa melesat dan menyerang pasukan Yanqi. Di saat yang sama, Xiaoyan berteleportasi dan sekejap muncul di depan Yanqi dan menyerangnya dengan gelombang spiritual suara sonik menyebabkan tubuh Yanqi nampak kaku. Saat berikutnya api suci dua warna melesat dan meluncur ke arah Yanqi yang nampak kaku sebelum berubah menjadi api suci kristal dua warna yang menghantam tubuh Yanqi, menyebabkan Yanqi meraung kesakitan. Di saat yang sama, ledakan keras terdengar ketika tiga sosok terhempas mundur beberapa langkah. "Yanqi," seru iblis darah terkejut saat mendengar Yanqi yang meraung kesakitan. Segel di tangannya berubah dan tiga gumpalan darah memasuki tubuh Yanqi membuat sosoknya perlahan tenang. "Sial, ini benar-benar menghabiskan 3 tetes darah iblisku," gumam iblis darah dengan napas sedikit tersengal. Bagaimanapun 3 tetes gumpalan darah itu telah banyak menguras energinya. Matanya menyapu sekeliling sebelum berhenti pada Xiaoyan dan Mu Ying. "Anggap kalian beruntung hari ini, saat kita bertemu kembali, itu akan menjadi akhir hidup kalian," kata iblis darah dengan kekejaman melintas di matanya. Saat berikutnya, tubuhnya menghilang ke dalam ruang darah bersama Yanqi. "Kakak!" teriak Mu Ying saat melihat Yanqi menghilang. Tubuhnya tiba-tiba menjadi linglung dan akan jatuh karena kesedihan yang dalam di hatinya. Xiaoyan tiba-tiba muncul dan membantunya. Melihat Xiaoyan muncul, Mu Ying tak dapat lagi menahan kesedihan di hatinya dan segera memeluk Xiaoyan. "Xiaoyan, tolong janji selamatkan kakakku," kata Mu Ying terisak. "Iya, aku berjanji padamu, aku akan menyelamatnya," kata Xiaoyan terkejut melihat Mu Ying memeluknya. Mendengar itu, Mu Ying menjadi lebih tenang dan melepaskan pelukannya. Dengan menghilangnya Yanqi, Xiaoyan dan lainnya juga meninggalkan kota iblis, dan tiba di gurun yang luas. Xiaoyan duduk dengan tenang, dan menggerakkan cincin di jarinya, dan sosok Sintong muncul di depannya. Matanya terkejut saat melihat cahaya biru yang muncul dari tubuh Sintong. Saat berikutnya, kristal api suci biru keluar dari tubuh Sintong sebelum perlahan menghilang ke tubuhnya. "Itu sebenarnya api suci iblis," seru Xiaoyan terkejut. "Api iblis?" seru Mu Ying dan Yiwa juga terkejut. "Sejak kapan orang ini menjadi pengendali api suci iblis?" seru Xiaoyan dan lainnya terkejut dan saling memandang. Satu suara terdengar di benak Xiaoyan, "Api biru ini juga merupakan sumber api suci, meskipun lemah, ketika dikendalikan oleh iblis darah, jejak kekuatan terakhir inilah yang mempertahankan hidupnya," kata Batu Yin Yang. "Lalu, bagaimana aku bisa mendapatkan api iblis ini?" gumam Xiaoyan. "Itu tidak terlalu sulit, Sintong ini dapat dianggap telah dibangkitkan, tapi ingatannya telah hilang. Jika dapat memurnikan jejak iblis darah di tubuhnya, dia secara alami akan menyerahkan kristal api suci padamu," kata Batu Yin Yang. Kegembiraan melonjak di hati Xiaoyan saat mendengar itu. "Aku mengerti," kata Xiaoyan tersenyum tipis. Sesaat kemudian, suara ledakan keras terdengar dari kejauhan. "Apa yang terjadi?" seru Xiaoyan dan lainnya terkejut. "Sepertinya itu suara pertarungan dari murid Paviliun Fenxiang," kata Yiwa. "Kalau begitu ayo pergi bantu mereka," kata Xiaoyan segera melesat. Mu Ying dan Yiwa dengan cepat mengikuti. Sementara itu, pertarungan tengah terjadi.
Tanpa 4 saudara kembar, kalian hanyalah sampah tak berguna, kata Tian Yuan dengan senyum mengejek. Hao Qing menyeka jejak darah di sudut mulutnya. Kamu menang, biarkan kami pergi, kata Hao Qing dengan wajah jelek. Dia tahu bahkan jika dia menggunakan kutukan darah di tubuhnya, dia pasti tidak akan bisa mengalahkan 7 orang lawannya, hanya ada 5 dari mereka, dan kelimanya telah terluka di tangan kelompok Tian Yuan. Melepaskanmu, lelucon apa? Terakhir kali, murid Fen Xiang menderita kerugian besar, kali ini, giliranmu, kata Tian Yuan dengan dingin. Doqi yang kuat melonjak di tubuhnya. Kamu benar-benar mencapai ambang batas Dou di bintang 8, kata Hao Qing dengan wajah pucat. Segel di tangan Tian Yuan berubah dan ruang di atasnya bergetar ketika elang emas besar muncul dan mengepakkan sayapnya membawa angin kencang menyapu sekitarnya sebelum dengan kejam meluncur ke arah Hao Qing. Melihat itu, Hao Qing dengan cepat membalas dan satu kepala tengkorak darah besar melesat dan menghantam elang emas menyebabkan tempat sekitarnya nampak hancur. Kedua kekuatan saling menahan sebelum suara retakan perlahan muncul dari kepala tengkorak darah. Melihat itu, Hao Qing segera berteriak, "Kalian berempat cepat berikan kekuatan kalian," teriak Hao Qing dengan dingin. Keempat orang di belakang Hao Qing saling memandang sejenak sebelum mengulurkan tangan mereka ke arah Hao Qing. Segera energi Doqi melonjak dari tangan mereka dan masuk ke tubuh Hao Qing membuat kekuatannya sekejap meningkat. Retakan kepala tengkorak juga perlahan menghilang dan kepala tengkorak mulai menekan elang emas. Melihat itu, Luan Yu dan lainnya di belakang Tian Yuan segera memberikan tenaga mereka ke punggung Tian Yuan menyebabkan kekuatan Tian Yuan melonjak dan cakar elang emas yang kuat akhirnya menghancurkan kepala tengkorak, menyebabkan Hao Qing dan lainnya terhempas ke tanah dan memuntahkan darah. Hao Qing dengan susah payah berdiri, wajahnya yang pucat menatap Tian Yuan. "Hao Qing, kali ini kamu akan mati," kata Tian Yuan dengan kejam. "Tian Yuan, tolong jangan bunuh aku bisa memberitahumu keberadaan Sintong, selama kamu tidak membunuhku." "Semuanya mudah untuk dikatakan," kata Hao Qing dengan nada memohon. "Katakan itu di neraka," kata Tian Yuan mengayunkan tangannya dan sebuah telapak tangan melesat dan menghantam dada Hao Qing hingga hancur dan tewas seketika. Sesaat kemudian, kabut darah tiba-tiba tersapu dari kejauhan, dan bergabung ke dalam tubuh Hao Qing di depan tatapan tertegun Tian Yuan dan lainnya. "Raja besar ini telah dilahirkan kembali, tubuh manusia itu memang bagus," kata Hao Qing tertawa dingin, dan tiba-tiba berdiri. "Kekuatan macam apa ini yang benar-benar dapat mengikis jiwaku?" seru Tian Yuan segera mundur ke belakang. 6 orang lainnya di belakang Tian Yuan segera bergegas ke samping Tian Yuan dengan ekspresi wajah yang tertegun saat mereka melihat Hao Qing tiba-tiba berdiri dengan kabut darah pekat yang membungkus tubuhnya. Itu sebenarnya adalah setengah dari kekuatan iblis darah yang melarikan diri dari wilayah penindasan iblis, namun, saat ini, dia agak lemah, karena telah terluka oleh api iblis dan Yiwa. Iblis darah menyapu matanya sebelum menatap Tian Yuan dengan dingin. "Kamu adalah murid Pavilion Fen Xiang bukan? Seorang dari kalian telah membunuh 4 utusan iblis darah, sekarang waktunya untuk membayar," kata iblis darah dengan dingin. Dia mengayunkan tangannya dan sebuah telapak darah segera meluncur ke arah Tian Yuan dan lainnya. Kejutan melintas di mata Tian Yuan dan lainnya saat melihat serangan yang meluncur ke arah mereka. Doqi yang kuat melonjak di tubuh mereka akhirnya berubah menjadi penghalang Doqi yang memblokir telapak tangan. Namun penghalang Doqi akhirnya hancur menyebabkan Tian Yuan dan lainnya mundur beberapa langkah sebelum menstabilkan tubuh mereka bentuk formasi, kata Tian Yuan dengan suara tajam. Segel di tangan mereka berubah dan ruang sekitar mereka nampak bergetar ketika cahaya putih keluar dari sekitarnya sebelum berubah menjadi formasi yang membungkus kelompok Tian Yuan di dalamnya. Formasi ini diberikan Zhu Lao, dan itu seharusnya cukup untuk melawan Dou di bintang 8. Iblis darah mendengus dingin saat melihat formasi yang membungkus 7 orang di dalamnya. "Hanya formasi rendahan juga berani melawanku," kata iblis darah mendengus. Segel di tangannya berubah dan ruang di depannya nampak bergetar ketika sebuah tengkorak darah raksasa melesat keluar dan menghantam formasi hingga bergetar sebelum retakan perlahan menyebar dari formasi yang akhirnya meledak dan hancur, menyebabkan Tian Yuan dan lainnya terhempas jatuh ke tanah dan memuntahkan darah. Senyum dingin melintas di wajah Hao Qing saat melihat itu. "Setelah menelan kalian semua, aku seharusnya bisa memulihkan sebagian kekuatanku," kata iblis darah berjalan menuju kelompok Tian Yuan.
Wajah kelompok Tianyun nampak tenggelam saat melihat itu. Kalian semua cepat pergi, aku akan menahannya. Cepat, kata Tianyun dengan tajam. Tidak ada dari kalian yang bisa pergi, kata Hao King dengan niat membunuh di matanya. Segel di tangannya berubah dan ruang di depannya nampak bergetar ketika lonceng darah raksasa muncul dan melesat ke arah Tianyun. Pucat muncul di wajah kelompok Tianyun saat melihat lonceng darah raksasa yang jatuh dari langit. Lonceng darah ini menyerap doci kita, dalam 3 menit semua kekuatan kita akan ditelan lonceng ini, kata Tianyun dengan suara bergetar. Ia tak menyangka akan mati di sini, namun kilatan dingin melintas di matanya. Bajingan iblis, aku akan bertarung sampai mati denganmu, teriak Tianyun dengan dingin. Dengan doci yang tersisa ia mengulurkan kedua tangannya dan sebuah penghalang segera muncul dan menutupi mereka. Melihat itu 6 orang lainnya juga ikut membantu. Doci mereka melonjak dan bergabung ke dalam penghalang. Hanya semut belaka berani melawanku, kalian semua akan menjadi makananku, kata iblis darah tertawa dingin. Jarinya menekan ke bawah dan tekanan lonceng darah yang kuat segera menekan penghalang hingga suara retakan perlahan muncul dari penghalang. Namun sebelum penghalang hancur, sebuah pedang emas raksasa tiba-tiba jatuh dari langit dan menghantam lonceng darah hingga hancur. Di saat yang sama satu suara dingin bergema di sekitarnya. Saat terakhir kita bertemu, aku melihat anjing yang melarikan diri. Sekarang kau muncul di sini dan berani melukai orang pavilion Fanxiang. Kali ini kau akan mati. Kejutan melonjak di wajah Hao King saat mendengar itu. Senyum dingin di wajahnya perlahan berubah menjadi jelek saat melihat 3 sosok yang muncul. Xiao Yan. Cerita pun selesai, nantikan spoiler selanjutnya guys. Buat yang belum subrek, dibantu subrek yo guys, biar jalan terus spoilernya. Buat yang udah subrek, mudahan dilancarkan rezekinya. See you and ciao.